Oke, pertama kita tulis saja let, gitu ya. Terus variabel utama adalah gaji. Gaji kita tulis itu dengan kolom C. Terus adalah lama kerja. Lama aja tulis ya lama. Terus diambil kolom D. Terus departemen. Dep itu ambil kolom E. Terus jabatan level. Ini. Oke. Nah, baru kita masukkan rumusnya. Rumusnya halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini akan masuk ke session recap dari Excel, yang mana aku akan share ke teman-teman terkait essential Excel function untuk bagaimana kita bisa mengolah data analis lebih efisien lagi. Sebenarnya sesi kali ini aku akan cover 3 function yang bisa teman-teman utilisasi pada akhirnya supaya mempermudah langkah teman-teman menggunakan Excel. Apa aja fungsinya? Teman-teman akan kenalan dengan let, VStack, dan filter. Nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Jadi kalau misalkan dari sisi pengertian, let itu adalah function yang berguna untuk memberikan nama pada nilai atau perhitungan. Ya, sehingga teman-teman nggak perlu lagi menuliskan secara berulang. Nah, kenapa kita harus menggunakan let? Ini ada 3 hal. Pertama itu akan mempermudah dalam penulisan formula. Jadi kalau misalkan orang baca, orang tahu nih formulanya ini terkait apa. Karena bisa menggunakan aliasing di dalam penulisan rumusnya. Kedua dari sisi menghindari perhitungan yang berulang gitu ya. Jadi dia bisa ngebantu hal ini dan mengurangi kesalahan. Kalau misalkan formula yang teman-teman gunakan adalah kompleks. Dalam penulisan let itu ada berapa indicate. Pertama ada name 1, value-nya yang ke satu apa, terus name 2, value yang kedua apa, dan seterusnya sampai teman-teman ada berapa variabel. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan kita punya nilai value A adalah 5 gitu ya. A sama dengan 5 ya. Terus B sama dengan 3. Pertanyaan adalah A plus B itu berapa? Biasanya kalau misalkan kita tulis, kita langsung tulis kayak gini kan, 5 plus 3. Beda hal dengan let. Kalau let itu nanti ntar dia akan nulis let dulu. Let gitu ya. Terus variabel aliasingnya apa? Misalkan kita tulisannya A itu mengindicate soal apa? Soal itu diartikan 5. Terus kita mau nulis B itu diartikan 3. Dan kita mau hitung formula fungsinya itu A plus B. Ini. Nah, jadi 8. Jadi kalau misalkan orang baca, dia langsung tahu, oh jadi ini penjumlahan antara A yang sama dengan 5, B sama dengan 3, itu hasilnya 8. Seperti itu. Udah mulai cukup kebayang penerapan dari let itu sendiri gitu ya. Karena biasanya kalau aku gunakan let itu mempermudah dalam penulisan formulanya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang baru membaca formula yang kita buat, dia langsung tahu, oh ternyata ini kaitannya sama ini. Yang pasti yang orang yang baru itu juga harus paham terkait let juga ya. That's why di sesi kali ini aku nge-highlight bahwa teman-teman harus tahu let itu sendiri. Nah, kita ada 3 task untuk kita selesaikan. Task pertama adalah menghitung luasan persegi. Yang kedua adalah perhitungan penjualan. Dan yang ketiga adalah hitung bonus karyawan. Mari kita coba selesaikan satu persatu dari task ini. Yang pertama dari menghitung luasan persegi. Kita coba mulai ke task 1 ya. Di sini, ya aku perbesar. Teman-teman akan menyelesaikan bahwa jika diketahui bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi, berapakah luas dari gambar di bawah ini? Nah, gimana teman-teman untuk mengerjakan hal ini? Ini bisa menggunakan let juga. Caranya gimana? Jadi saya kayak gini. Let, kita initiate variabel pertama. Variabel pertama kita tulis adalah S. S adalah 8. Gitu ya. Nanti secara calculation-nya adalah S dikali S. Gitu. Jadi 64. Gitu, cukup mudah bukan teman-teman untuk galinya. Jadi dibanding teman-teman harus menulis 8 dikali 8, tapi kita bisa ganti S dikali S, langsung jadi kebentuk 64. Gitu, ini ngebantu banget kalau misalkan teman-teman menuliskan rumus sisi kali sisinya dari luasan persegi itu sendiri. Seperti itu. Di task 2 kita masuk ke kaitannya menghitung penjualan gitu ya. Kita masuk ke task 2. Nah, di task 2 ini ada aku perbesar. Ini ya. Jadi toko Makmur Sejati memiliki data penjualan tahun 2016 dengan sebagaimana tabel di bawah. Ini ya, ada quantity, ada price per unitnya.
Hitung penjualan setiap bulannya yang dihitung berdasarkan barang yang terjual dengan harga satuannya. Oke, ini. Jadi dikali aja nih. Kolom C dengan kolom D. Itu ya. Biasanya kalau misalkan kayak gitu kita cara cepatnya gimana? Ya, kita langsung tulis aja. C dikali D, terus tarik ke bawah. Seperti itu, bukan? Nah, ada cara lainnya. Teman-teman bisa bikin kayak gini pakai let QTY, itu quantity. Itu adalah 239. Terus price kita tulis ini di sini di kolom D. Terus calculation-nya adalah QTY dikali price. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, pertanyaanku adalah kalau misalkan sebagai orang baru pasti kita langsung paham ya. Oh, ternyata ini adalah perkalian dari quantity dikali price. Kalau ini kan langsung kayak dikali gitu, kita harus menerjemahkan gitu ya. Ini kalau formulanya nggak rumit ya, langsung bisa diterjemahkan. Oh, ini perkaliannya antara quantity dengan price. Tapi kalau misalkan nanti ntar ada yang rumit, memahami rumusnya akan lebih sulit lagi. Seperti itu. Nah, let ini sebenarnya ngebantu untuk yang ini. Mengurangi kesalahan tanpa formula yang kompleks. Jadi yang formula yang kompleks itu bisa disederhanakan dan formula lebih mudah dibaca gitu ya. Ini yang menjadi fungsi utama kenapa harus menggunakan let gitu ya. Ini yang task 2, kita masuk ke task 3 gitu ya. Di task 3 di sini startup Indah Sejahtera sedang membagi bonus karyawan yang memperhatikan lama kerja, departemen, dan level jabatan. Hitung bonusnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, kalau misalkan kita lihat rumusnya nih banyak banget ya, begini. Kayak kelihatannya kompleks, ya nggak sih? Nah, lalu gimana? Apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan ini? Oke, pertama kita tulis saja let, gitu ya. Terus variabel pertama adalah gaji. Gaji kita tulis itu dengan kolom C. Terus adalah lama kerja. Lama aja tulis ya lama. Terus diambil kolom D. Terus departemen, dep itu ambil kolom E, terus jabatan level ini. Oke. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Rumusnya ditulis dari gaji dikali, kita ngelookup dulu kan, ngelookup lama kerja. Tapi kalau gitu kita pakai if lama kurang dari sama dengan 5, ambil variabel 3%, atau if lama kurang dari sama dengan 10, ambil 5%, selebihnya kita ambil 7% gitu ya. Ini kita tutup ya. Terus ini kita tambah, kita lookup antara si departemen. Jadi kita ambil VLOOKUP. Yang di lookup apa? Dep ya. Tabel arraynya di mana? Tabel array di sini. Kita kunci pakai FN F4 gitu ya. Jadi ntar ada kayak gambar dolar. Terus kita ambil kolomnya kedua. Kan ini kan kolom 1, terus kita ambil kolom 2, ambil percentage kan. Jadi kita ambil kolom 2, ininya 0, artinya harus exact match gitu ya. Kemudian itu baru VLOOKUP pertama, terus VLOOKUP dari level jabatan ditambah VLOOKUP apa yang di lookup level kan, berarti kita tulis level, masukin di sininya, terus kita kunci FN F4, terus indeksnya ambil 2, range-nya ambil 0, tutup, terus kita tutup lagi ya, itu baru dikali, terus tutup lagi sekali. Nah, oke, kita coba ini kita benerin dulu ceknya. Oke, nah kita coba tarik ke bawah ya. Tada, gitu. Nah, menurut teman-teman mana yang mudah dipahami? Antara yang di kolom G kayak gini atau yang ini? Kalau gini kan teman-teman bisa baca ya. Oh, ternyata kalau mau ngitung bonusnya itu adalah perkalian dari gaji. Terus kita hitung nih lamanya kurang dari 5 tahun nggak? Kalau 5 tahun 3%. Terus kurang dari 10 tahun nggak? Kalau 10 tahun 5%, dan seterusnya 7%. Ditambah, terus kita akan melakukan lookup dari departemen. Departemennya ambil lookupnya di mana, terus ambil kolom kedua, ambil percentage-nya. Terus dari sisi level juga di lookup, seperti itu.
gitu. Lebih mudah dipahami kan secara formulanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau share codingan, nggak codingan sih ya, file Excel dari yang teman-teman buat dengan adanya banyak formula, itu teman-teman bisa ngebantu orang banget dengan menggunakan function dari Let itu sendiri. Gitu. Kalau misalkan sesuai definisinya ya, VStack adalah function yang menggabungkan data secara vertikal dari atas ke bawah. Sesederhananya adalah seperti menumpuk laporan di atas meja jadi satu persatu. Kayak misalkan aku ada lembar pertama, terus lembaran kedua, lembaran ketiga, dan seterusnya gitu ya, sampai dia ngebentuk dalam satu dokumen tingkatan buku mungkin ya, seperti itu. Nah, manfaatnya berupa menggabungkan data tanpa copy paste secara manual gitu ya. Teman-teman biasanya kalau kita mau jadiin satu, misalkan ada berbagai posisi tempat gitu ya, kita mau jadiin satu, kita copy paste satu-satu kan. Nah, itu bisa nggak usah teman-teman copy paste. Nah, itu bisa dilakukan dengan VStack. Nah, data update otomatis jika sumbernya berubah, dan syaratnya adalah struktur kolomnya sama sesuai yang kita perlukan dengan menggunakan VStack. Jadi kayak ini contohnya, kita numpuk file. Nah, secara formula VStack itu dituliskan dari array 1, array 2, array 3, dan seterusnya. Contoh, misalkan kita ada array 1 sama array 2 di sini, kita mau gabungkan ini jadi satu kesatuan dalam bentuk table gitu ya. Jadi kita akan ngambil C16 sampai D16 itu, terus C17 sampai D17. Ini secara formula ya. Nanti dia akan bentuk seperti ini, penggabungan antara dua variabel tersebut gitu ya. Jadi array 1 sama array 2 akan jadikan satu gitu. Cukup mulai kebayang ya, bentukan VStack itu gunanya untuk apa. Nah, aku akan coba lihat dari use case-nya. Jadi kita ada menyelesaikan dua use case, yaitu mengecekkan data jika kosong. Kalau kosong kita tulisan missing, tapi kalau ada isi ya nggak usah missing, ada isiannya. Yang kedua adalah laporan penjualan multi toko gitu ya. Oke, nggak usah lama lagi, coba lihat ya dari task 1 sampai ke task 2. Di task 1 kita coba misalkan gunakan VStack untuk menggabungkan kumpulan array di bawah jika tidak ditemukan replace NA dengan missing gitu ya. Oke, kalau misalkan kita lihat jumlah kolomnya itu ada 4 ya. Sini ya. Michael sampai Joseph. Ya, jadi kita akan gabungin ini semua jadi satu kesatuan. Nah, contohnya kita bisa tulis kayak gini. VStack. Jadi array pertama kita blok dulu nih sampai 4. Terus ini, ini. Nah, dia akan bentuk seperti ini ya. Jadi yang nggak ada itu dia akan tuliskan 0. Pertanyaannya, apakah akan tetap ditulis 0 atau kita mau ganti dengan tulisan missing? Jadi kalau misalkan mau ganti, kita coba dulu. Kalau dia if ininya sama dengan 0, jadi kita bisa tulis dia missing. Jadi kalau misalkan enggak itu ya kita ambil value-nya. Oke, bentar. Coba kita pakai if error dulu. Pakai rumus if error dia muncul atau enggak. Nah, di sini kan dia akan keluarkan resultnya. Jadi kalau misalkan dia oke. Nah, di sini kita bisa ganti dengan ini, kayaknya harus diatur dengan if. Jadi kalau misalkan hilang dia itu, tapi kalau misalkan ini kita kembalikan dengan value yang awal. Nah gitu. Jadi kalau misalkan variabelnya hilang, tadi kan kalau gitu kan tulisnya 0 kan. Jadi kayak kita bisa tuliskan di sini. Aku tulis formula teks ya. Tuliskan di atas dari rumus yang kita miliki. Jadi aku ngambil variabel pertama array 1 gitu ya. Terus array 2 digabungin jadi 1 ya. Terus kemudian disama dengan 0. Jadi kalau misalkan dia ketemu dia tulisnya 0. Nah, teman-teman boleh teknik handlingnya mau kayak gimana? Apakah tetap keep 0-nya tetap muncul tulisan 0,
Atau nolnya mau diganti tulisannya missing, gitu ya. Itu bisa seperti itu. Nah, karena di sini sama dengan nol, makanya kalau true itu kita isi missing. Tapi kalau not true kita tulis VStack-nya lagi di sini. Seperti itu. Jadi that's why muncul seperti ini. Oke, jadi ada dua mekanisme nih. Teman-teman mau keep missingnya itu muncul atau jadi bentuknya nol kayak gini, atau kita mau handlingnya dengan tulisan missing. Oke, ini kayak gini, ya nol, atau mau kita handling jadi tulisan missing kayak gini. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu aplikatif dari penggunaan VStack. Jadi kalau VStack kan akan menggabungkan jadi kesatuan kan. Jadi kalau misalkan memang nggak ada, harusnya kan 4 kolom, tapi karena kolom tersebut kosong, jadi dia akan ngehandlingnya tulisan nol. Seperti itu. Contoh lainnya gimana? Di task 2 coba kita lihat ya. Ini misalkan kita ada 2 laporan dari PT Harapan Indah sama PT Sejahtera Utama. Nah, teman-teman diminta untuk melakukan kompilasi menjadi satu kesatuan data. Kalau misalkan kita lihat dari structure datanya, ini berbeda antara PT Harapan Indah dengan PT Sejahtera Utama ya. Namun secara isian kolomnya sama ya. Di sini Harapan Indah ada 4 kolom, tapi di Sejahtera Utama cuma ada 3 kolom. Nah, handlingnya gimana nih buat hal ini? Nah, pertama kita bisa lakukan VStack lagi di sini, VStack. Oke, jadi array satunya apa? Ini array 1. Kita nggak usah ngambil nomornya ya. 2. Oke. Terus kita langsung di sini. Oke. Oke, di sini. Nah, jadi dia langsung bentuk agak rapi kan dibanding sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya posisi tabelnya itu yang beda-beda, biasanya kalau kita kan pasti kita copy paste nih ya. Ini copy, pindahin ini ke sini, ya kan? Terus ininya ini copy, pindahin ke sini gitu ya. Kalau misalkan mau jadiin satu, setuju? Nah, kita bisa gunakan VStack untuk mengganti proses itu. Kenapa? Jadi kalau misalkan ini kita ubah, jadi misalkan di sini aku jadi 50 gitu ya, dia langsung berubah otomatis. Jadi kita nggak ada namanya proses copy paste lagi gitu. Ataupun biasanya kalau kita kayak gini, hal ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman adalah ini sama dengan di sini, terus ditarik gitu ya. Nah, terus dikebawahin. Nah, ya gitu kan. Nah, cuman kalau kayak gini kan kita harus pindah lagi kan. Pas yang ke PT Sejahtera Utama ganti lagi di sini. Nah, ini nggak dinamis nih. Nanti misalkan datanya nambah di sini. Nah, pasti bentrok kan. Itu gunanya VStack sih untuk menghandle hal seperti itu supaya rekapitulasi data yang teman-teman gunakan itu menjadi lebih ramping gitu. Jadi kalau misalkan ada update dari admin gitu ya, itu misalkan oh ini ganti 70. Nah, ini langsung berubah di sini. Tuh. Oh, ini sekarang jadi 40. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, jawaban kita udah true, jadi udah sesuai. Ini pun juga harusnya udah sesuai ya. Dari yang task 1 dan task 2. Sesuai namanya, filter adalah proses menyaring berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita definisiin dulu nih kriteria apa untuk mensaring dari data yang kita miliki. Nah, teman-teman pernah menggunakan SQL kan? Nah, SQL kan biasanya menggunakan where apa dan sebagainya kan. Nah, itu hampir mirip. Dan mau menampilkan informasi datanya sesuai kriteria tertentu yang mau kita sampaikan di SQL itu sendiri. Lalu kenapa sih kita harus menggunakan ini? Biasanya kalau misalnya kita ngefilter kan kita bisa menggunakan ini kan. Terus habis itu jadi datanya itu bergerak. Nah, kita bisa menggunakan function filter agar data-data tersebut bisa dinamis kita pilih kriterianya mana yang bisa ubah-ubah juga ya dari sisi kriteria, terus kemudian fleksibel dan efisien dalam melakukan pemilihan data. Dalam penulisan formulanya, filter itu dituliskan dengan filter, terus array ini adalah kumpulan datasetnya teman-teman, yang mau di filter itu apa aja, terus include-nya itu kriterianya atau kondisi yang mau disaring itu seperti apa, dan if empty kalau pesannya kriterianya itu nggak terpenuhi, kita mau kasih catatan, itu bisa juga ditambahkan di sana. Contoh, misalkan kita punya data nih, data A, data B, dan data C, ya. Nah, kita mau ambil dari kolom data C ini yang sama dengan D.
gitu ya. Yang data C-nya sama dengan C ya, ini sorry, ini sama dengan C. Ini kita mau set filter dari data ini, kita mau filter yang data C-nya itu sama dengan C, gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan B20. Jadi kita nge-select ini, gitu ya, B20 sampai D22. Terus kan kondisionalnya adalah di kolom C kan. Kolom C ini yang sama dengan C. Berarti ini di filter ya, D20 sampai D22 sama dengan C. Enter. Nanti dia akan nge-show seperti ini. Jadi dia benar-benar filter yang kondisinya kolom C-nya itu sama dengan C. Seperti berikut. Kita mulai kebayang nggak teman-teman? Nah, kita coba lihat dari sisi task-nya yang mau kita kerjakan. Jadi kita akan coba melakukan analisa produk yang best seller itu seperti apa. Terus habis itu monitoring kualitas produk. Kemudian tracking pengiriman yang terlambat. Ya, kita coba kerjakan satu persatu dari masing-masing task ya, supaya kita kebayang secara aplikatif filter itu kayak gimana sih nantinya. Oke, kita coba mulai dari task 1 dulu. Nah, di task 1 ini, kita akan coba gali produk yang best seller dari toko Harapan Maju Sejahtera, di mana penjualan yang di atas 1000. Berarti ini adalah kondisi nih. Yang best seller adalah kriterianya adalah penjualannya di atas 1000 gitu ya. Nah, awal yang harus kita lakukan adalah kita ketik dulu filter di sini. Kemudian, nah select datanya di sini. Oke. Terus kan penjualannya di atas 1000 kan, berarti ini kita select di atas 1000. Kalau udah, tutup dan dia akan ngefilter. Yang di atas 1000 ada 2 ya. Baju A sama sepatu C. Ya. Jadi benar-benar ke-select dua-duanya. Jadi ini benar-benar ke-select dengan data yang dimiliki. Bayangkan kalau misalkan data set array-nya itu banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil data yang terfilter aja, itu bisa menggunakan cara seperti ini. Kadang aku juga nge-copy header-nya. Jadi header-nya itu aku taruh di sini. Jadi yang benar-benar di array itu yang benar-benar kaitannya dataset intinya aja, tapi header-nya itu aku tambahkan di bawah seperti itu. Nah, ini kan aku tambahkan kan header-nya, jadi biar sama kayak di atas. Oke, ini adalah bentuk dari satu kondisi. Nah, bayangin kalau misalkan kondisinya itu lebih dari satu, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan aplikatifnya kondisinya tuh harus terpenuhi keduanya, ataupun kondisinya hanya salah satu aja terpenuhi. Nah, kita akan mengenal dengan filter N gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan filter N, itu bisa menggunakan asterik ya, tanda bintang ini, untuk artinya 2 kondisinya harus terpenuhi. Nah, contohnya adalah teman-teman mau melakukan pengecekan kualitas transaksi pada shift 1, di mana status transaksi QC-nya adalah reject di PT Harapan Indah Maju. Seperti itu. Datanya berikut ini. Kalau misalkan kasat mata, kita filter biasa. Mungkin kita kalau manualnya, kita select aja di sini. Ininya 1, gitu ya. Terus QC-nya reject, ya. Kayak gini kan. Ini yang data aset yang akan muncul ketika kriteria yang di atasnya terjadi. Gitu. Cuman kan kita harus export nih. Kita klik-klik satu-satu. Itu kalaupun dataset intinya itu kita otak-atik. Kalau misalnya dataset intinya kita otak-atik kan artinya one truth datanya itu berubah-ubah kan. Takutnya ada yang kesenggol dan sebagainya. That's why perlu adanya rumus function untuk agar tidak mengubah dataset inti seperti itu. Gunakan function filter itu sendiri. Ya, sekarang kita coba gunakan ya rumus functionnya. Nah, langkah pertama adalah sama kayak tadi, kita sama dengan filter dulu. Kemudian select dataset yang mau kita gali. Dan karena ini ada 2 kriteria, berarti teman-teman buka kurung pertama di batch-nya kita ini sama dengan 1 ya, terus asterisk. Jadi itu artinya 2 kondisi yang harus dipenuhi kedua-duanya. Terus status QC-nya itu sama dengan reject gitu ya. Terus kita tutup. Nah, nanti dia ngambil benar yang sama yang tadi kita lakukan manual ya, ini dan yang ini ya. Dia benar-benar nge-filter dataset yang sesuai filter yang kita perlukan. Ini kalau misalkan 2 kondisi harus terpenuhi. Kalau misalkan ada kondisi, salah satu kondisi aja terpenuhi tapi ada 2 kondisi, itu gimana caranya? Kita bisa pakai OR gitu ya. OR itu artinya gini, misalkan yang penting status QC-nya reject,
terus batch-nya batch 1. Berarti nanti dia akan ngambil semua data batch 1 dan semua data yang reject. Seperti itu. Kayak gimana contohnya? Kayak gini contoh ya. Ini kayak gini. Terus ya, tapi kan kalau ini kan dia ngefilternya langsung batch 1 aja kan. Sedangkan QC yang reject kan juga ada di Q2. Nah, karena udah di awal filternya batch-nya 1, yang keduanya nggak muncul nih batch 2-nya karena udah ke filter duluan di awal. Oke, terus kita coba lanjut ya. Untuk lihat aplikatifnya di task 3 supaya teman-teman makin yakin kalau misalkan menggunakan filter function itu bisa berguna banget buat kalau misalkan kondisinya OR. Ya. Oke, kita coba ke task 3 di sini. Kita akan coba melakukan tracking pengiriman yang ke Jakarta atau statusnya delay dari PT Kirim Cepat Sekali. Ya, statusnya delay atau tracingnya Jakarta. Caranya gimana? Kita pakai filter juga di sini. Select datasetnya, itu. Terus karena ini adalah di kiri kan, ada 3 huruf JKT. Berarti kita harus juga pakai left sininya. Ambil 3 sama dengan JKT, tutup plus, habis itu dibuka lagi kurung di sini. Ini sama dengan delay. Oke. Nah, kalau misalnya teman perhatikan di sini, delay ada berapa? Ada 3 kan? Semuanya ke select di sini. Oke. Terus yang JKT juga ada 3 kan? Jadi dia akan memenuhi salah satu kondisi. Jadi salah satu kondisi itu penuh ya udah langsung ambil dua-duanya gitu. Jadi ini sangat berguna banget. Ketika kalau misalkan kita pakai yang di sini, yang filter ya. Ini kita misalkan statusnya delay. Nah, dia langsung ngefilter duluan nih. Delay. Tapi JKT03-nya hilang. Saat kita select udah nggak ada. Tuh. Padahal kita mau ambil JKT03 juga yang tulisannya selesai. Karena kan kondisinya adalah tracingnya adalah JKT, statusnya delay. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Ya, aku coba share tulisan juga ya. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan, ini formula teksnya ada di sini. Jadi ini caranya. Jadi kita masukin filter dulu dari kumpulan datanya. Nah, dari kumpulan datanya itu baru masuk ke kondisinya. Gitu ya. Left B10 sampai B15 itu artinya apa sih? Jadi kalau left itu kita contohinnya ini 3. Artinya kita ngambil 3 huruf dari sebelah kiri. Yang sebelah 3 kan tulisannya JKT kan. Jadi kita ambil JKT, yang tulisannya JKT di sini. Terus dari F10 sampai F15 itu kita ambil tulisannya yang delay. Jadi yang delay ini kita ambil, tapi yang selesai itu nggak kita ambil. Seperti itu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari video ini. Semoga apa yang ku share pada sesi kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa kita setiap hari Senin selalu update terkait pembelajaran Excel. Rabu ada Python dan Jumat ada Artificial Intelligence. Teman-teman bisa stay tune dengan subscribe akun channel YouTube ini ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada feedback ke depannya yang mau kita bahas juga boleh drop komen di bawah. Itu dulu untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.